Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, ada yang mau pimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Baik, Kakak Novi, silakan. Teman-teman, marilah kita mengambil sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman semua. Materi perkuliahan kita pada pagi hari ini tentang pengadilan militer. Pokok yang harus kita bahas yaitu yang pertama undang-undang yang mengatur, yang kedua jenis pengadilan militer, yang ketiga kewenangan masing-masing dari jenis peradilan militer. Yang pertama itu tentang undang-undang yang mengatur pengadilan militer. Undang-undang yang mengatur itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Nah, pengadilan militer adalah pengadilan khusus bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI dan Tentara Nasional Republik Indonesia atau TNI. Terus yang kedua itu kita masuk kepada jenis peradilan militer. Jenis pengadilan peradilan militer itu ada 4. Yang pertama itu pengadilan militer, yang kedua itu pengadilan militer tingkat tinggi, yang ketiga itu pengadilan militer tingkat utama, dan yang keempat itu pengadilan militer tingkat pertempuran. Oke, sekarang kita masuk kepada kewenangan masing-masing dari pengadilan militer itu. Yang pertama itu kita bahas tentang kewenangan secara umum dari 4 jenis peradilan militer itu. Yang pertama itu mengadili tindak pidana, yaitu prajurit atau yang dipersamakan atau atas dasar tuntutan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Yang kedua itu memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Itu berkaitan dengan keputusan-keputusan jabatan tata usaha di lingkungan ABRI atau TNI. Yang ketiga itu penggabungan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana. Jadi penggabungan ganti rugi itu ketika korban atau ahli waris atau keluarga dari si korban tersebut melakukan tuntutan ganti rugi kepada tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku. Tidak perlu melakukan gugatan sendiri, bisa mengajukan tuntutan ganti rugi bersama pidana yang sedang diperiksa. Oke, baik teman-teman semua, sekarang kita masuk ke jenis kewenangan dari masing-masing jenis pengadilan militer tadi. Tadi ada 4 jenis peradilan militer. Dari keempat itu yang membedakan mereka itu dari pangkatnya masing-masing. Yang pertama itu kewenangan pengadilan militer. Kewenangan pengadilan militer ini mengadili prajurit yang melakukan tindakan pidana untuk kapten ke bawah. Itu ketika melakukan tindakan pidana nanti diadili di pengadilan militer. Nah, yang kedua itu kewenangan pengadilan militer tinggi, yaitu pada tingkat pertama. Ini posisinya adalah pengadilan tingkat pertama bagi pelaku yang melakukan tindak pidana atau prajurit yang melakukan tindak pidana untuk pangkat mayor ke atas. Dan yang kedua itu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Untuk pengadilan militer tinggi, pengadilan militer itu pelaksanaannya adalah prajurit yang melakukan tindak pidana berpangkat kapten ke bawah. Sementara untuk pengadilan militer tinggi itu untuk prajurit yang melakukan tindak pidana berpangkat kapten mayor ke atas. Jadi diadili di pengadilan militer tingkat tinggi. Pengadilan militer tingkat tinggi juga merupakan tingkat banding dalam hal memeriksa dan memutus perkara yang sudah diputus oleh pengadilan militer yang diajukan Yang ketiga itu peradilan militer utama. Ini yang memeriksa, mengadili perkara banding dan perkara sengketa tata usaha negara, diutus oleh pengadilan militer tinggi. Itu
ketika seorang prajurit melakukan tindak pidana, kemudian dia mengadili, kemudian diputus oleh pengadilan militer tinggi. Kalau dia merasa tidak puas, dia bisa mengajukan lagi bandingnya di pengadilan militer utama. Nah, yang keempat itu pengadilan militer pertempuran. Ini tingkat pertama dan tingkat terakhir. Jadi hanya satu-satunya pengadilan ketika terjadi tindak pidana yang pelaku prajuritnya atau yang dipersamakan dengan itu terjadi tindak pidana, satu-satunya yang pengadilannya ketika terjadi tindak pidana yang pelakunya prajurit atau yang dipersamakan dengan itu di daerah pertempuran. Pengadilan militer ini bersifat mobile, artinya mengikuti gerakan pasukan dan berdasarkan suatu kedaerahan hukum di daerah pertempuran. Karena ada terjadi pertempuran pada tindak pidana prajurit itu diadakan di pengadilan militer pertempuran. Oke teman-teman semua, materi kita sampai sini dulu. Minggu depan baru kita lanjut. Sebelum mengakhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini, Kakak Novi pimpin lagi kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita mengambil sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Terima Terima kasih, Bu.